Posesis Showtime. Posesis, podcast seru bareng OSIS. Halo semuanya, selamat datang di Posesis. Kali ini kita akan membawakan topik tentang pendidikan dan pengembangan diri bersama saya, Kalifah Safa Alfita. Dan saya, Muhammad Alafid. Di episode spesial Hari Pendidikan Nasional ini, kita akan membahas bagaimana pendidikan berperan penting bagi pedoman seseorang. Kalau kita lihat, pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tapi juga proses dalam pengembangan karakter dan juga pola pikir siswa-siswa. Jadi, oleh karena itu, kita akan mengundang dua narasumber yang menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Setia Haryono SPD MPD, yang biasanya kalau lebih akrab bisa dipanggil Ayah Tio. Panggil bareng-bareng Ayah Tio. Ayah Tio. Assalamualaikum. Salam. Oke. Bagaimana nih kabarnya Ayah Tio? Alhamdulillah sehat. Kalian sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Ayah Tio bisa menyapa dulu para teman-teman kita yang sedang menyaksikan ini, Ayah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercahaya. Ini pada semuanya saja. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita akan bersama-sama berdiskusi. Kita akan sharing terkait dengan seperti apa SMA Negeri 1 Limbangan. Baik, mungkin Ayah Tio bisa menceritakan dulu kira-kira bagaimana sih perjalanan Ayah Tio bisa sampai di dunia pendidikan sampai saat ini? Pertanyaannya langsung luar biasa. Lihat ini. Ya, terima kasih sebelumnya untuk SMA Limbangan yang luar biasa ini. Memang saya kalau diceritakan ya enggak cukup 1-2 jam ya, tapi singkat saja memang dari kecil, dari sejak SMP SMA memang saya punya cita-cita untuk melanjutkan di dunia pendidikan dalam arti menjadi pendidik atau guru istilahnya itu ya. Nah, perjalanan saya menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA gitu ya mengalir saja. Tapi dengan bertekad untuk bisa mencapai cita-cita, maka saya dulu memang di perguruan tingginya saya di UNES. Saya jurusannya biologi. Kemudian alhamdulillah sebelum saya lulus itu ada SMA negeri yang berdiri di Kota Semarang. Saya direkrut sebagai guru di sana. Jadi sambil menyelesaikan studi saya juga jadi guru ketika itu. Nah, selama dari SMA kemudian di perguruan tinggi, mas saya termasuk aktivis sebetulnya seperti itu. Jadi saya punya pengalaman yang alhamdulillah, pengalaman organisasi, kegiatan-kegiatan di kampus yang bisa saya gunakan ketika menjadi guru. Dan akhirnya di perjalanan saya di tahun 2023, alhamdulillah lewat seleksi kepala sekolah lolos dan kemudian saya ditugaskan sebagai kepala sekolah sekarang. Jadi sudah jalan ke 2 tahun menuju ke 3 tahun. Untuk pertama kali menjadi kepala sekolah di sekolah mana ya? Jadi di tahun 2023, tepatnya di bulan Juli itu saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Kayu, Kabupaten Pati. Jadi saya domisilinya Semarang, tapi ditempatkan di Pati. Mas semua kepala sekolah ketika itu ditempatkan di luar kabupaten kota masing-masing. Dan saya bersyukur mendapatkan banyak sekali pengalaman, punya keluarga baru, punya saudara-saudara baru yang luar biasa mendukung. Dan akhirnya di tahun menuju tahun ketiga saya dimutasi atau rolling pindah ke SMA Negeri 1 Limbangan ini. Selama perjalanan Bapak itu, momen apa sih Pak yang menurut Bapak itu paling berkesan bagi Bapak gitu? Ketika menjadi kepala sekolah atau menjadi guru nih? Di kepala sekolah mungkin ya. Kalau boleh saya sedikit ya. Ketika saya jadi guru, alhamdulillah memang saya banyak terlibat di mendampingi para siswa di kalian ini. Jadi makanya kan saya alhamdulillah bisa sampai sekarang masih bisa komunikasi baik dengan para alumni atau yang dulu pernah saya ajar itu. Momen terbaik saya adalah ketika sampai sekarang itu ada grup WA dari para siswa alumni yang dulu saya mengajar itu, saya masuk di sana, ada banyak grup itu. Isinya ya anak-anak sekarang misalnya satu itu lalu ada saya itu. Sampai sekarang itu. Jadi masih berhubungan dengan baik ya Pak ya? Jadi kabarnya masih sekali berkabar itu ketika saya jadi guru, momennya ya ketika saya bisa dengan anak-anak dengan para siswa itu, saya tidak hanya menjadi gurunya, tapi saya sudah menjadi temannya, menjadi foto tulen dan sebagainya. Cerita. Iya. Nah,
ketika ada di kepala sekolah kok ada yang agak hilang itu ternyata di situ. Jadi istilahnya karena mungkin para siswa memandang seorang kepala sekolah jadi agak ada jaraknya seperti itu. Ini momen itu yang saya tidak mau ketika saya datang di SMA Limbangan, saya tidak mau itu. Jadi saya mau tetap para siswa itu dengan saya itu ya welcome saja. Tujuan saya adalah biar saya mendengar langsung, tahu langsung ketika para siswanya ada sesuatu hal yang memang orang kepala sekolah harus tahu langsung kendala apa untuk mereka. Nah, momen yang paling berkesan untuk saya ini ketika kalian semua ini ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul inovasi, kreativitas dari kalian dan saya bisa ikut hadir di dalamnya. Momennya seperti itu. Kira-kira visi misi apa sih ayah yang ayah miliki untuk SMA Negeri 1 Limbangan ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya? Ya, pertama saya datang di SMA Negeri 1 Limbangan. Memang mungkin ini lumayan dekat dengan domisili, tapi saya tahu SMA 1 Limbangan ya ketika saya ditempatkan di sini, mohon maaf. Tapi saya optimis bahwa ketika saya datang saya melihat sekolah yang harapan saya pernah berpikir bahwa saya ingin ditempatkan di sekolah yang nyaman dalam arti adem sejuk gitu ya. Ini di kaki Gunung Ungaran gitu, suasana gitu. Kemudian saya lihat para siswanya begitu antusias, kemudian punya keterampilan di sini. Ternyata setelah saya lihat bakat seni, bakat olahraganya luar biasa bagus. Kemudian di sini ada siswa-siswa yang ternyata di tingkat kabupaten Kendal itu punya kiprah yang luar biasa. Ini memotivasi saya, ditambah lagi Bapak Ibu guru dan juga karyawan di SMA Limbangan punya komitmen, punya integritas, punya kompetensi yang bagus, semangat yang luar biasa itu terlihat dari deretan prestasi yang dimiliki dari SMA 1 Limbangan. Sehingga dari situ saya melihat bahwa saya berusaha untuk bisa terus meningkatkan kualitas SMA Limbangan dalam hal dari hal kedisiplinannya. Disiplin ini bukan hanya masalah kehadiran tepat waktu, tapi juga disiplin memanage waktu untuk bisa hadir di kelas, baik Bapak Ibu guru maupun para siswa, kemudian memberikan pelayanan itu. Kemudian selain kedisiplinan, ya saya juga berharap karakternya. Karakter yang lain yang saya lihat adalah komunikasi. Saya ingin para siswa di SMA Limbangan itu punya keterampilan komunikasi yang lebih bagus. Dalam hal ini saya ingin membawa para siswa SMA Limbangan punya kepercayaan diri. Nah, ini akan terlihat dari bagaimana mereka membawa diri untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kemudian kreativitas dan inovasi. Jadi lewat teman-teman OSIS itu bisa lebih banyak program-program yang inovatif, yang kreatif, tidak hanya program-program yang monoton itu saja, tapi lebih kita gali, bisa lebih kreatif. Ini kira-kira yang akan saya tempuh selain pemenuhan beberapa sarana-prasarana pendukung pembelajaran yang memang harus betul-betul kita tingkatkan. Jadi siswa itu tidak ditekankan hanya dari nilai ya Pak? Dari karakternya. Iya, sekarang itu kan memang nilai memang penting, ya, nilai yang penting. Tapi bagaimana alumni atau lulusan dari SMA Limbangan itu tidak hanya berbekal dari angka saja, tetapi dia punya potensi apa? Karena saya melihat dunia kerja atau melihat masyarakat itu sekarang tidak melihat dari berapa nilaimu, tetapi kamu bisa apa? Punya pengalaman apa? Iya, itu penting sekali. Ngomongin soal perkembangan siswa ya Pak, di SMA Limbangan ini kan juga siswanya kreatif sekali, berprestasi sekali. Kira-kira Bapak melihat prestasi siswa ini apa sih Pak yang membuat siswa itu bisa meraih prestasi itu? Ya, kalau kita melihat dari teman-teman kalian atau kalian sendiri itu ketika ada prestasi pasti dari kegiatan, dari semangat. Semangatnya itu komitmen untuk semangat dan tanggung jawab dalam arti begini, ketika memang seorang siswa atau Bapak Ibu guru ingin meraih prestasi, ya pasti harus bisa memilih waktu dengan baik sebelum waktu. Jadi tidak hanya semata-mata mengejar nilai atau penghargaan, tetapi kita memproses dulu. Prosesnya bagaimana? Ya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mencapai tujuan itu. Ya, kemudian juga
saya melihat di sini para siswa yang punya bakat itu untuk mendapatkan prestasi memang dukungan itu penting. Jadi ketika para siswa itu misalkan kalian dari OSIS mau ada kegiatan apa, minta persetujuan dukungan dari kepala sekolah, ya kalau memang itu positif untuk baik ya kepala sekolah mendukung. Saya yakin ketika tidak ada dukungan secara penuh, ya jadi setengah-setengah mengikuti dan ya, memang dibarengi juga dengan bakat keterampilan dimiliki, kecerdasannya seperti apa, kemampuan para siswa ini untuk bisa mengikuti event-event dan sebagainya. Ini yang yang penting, dukungan kita kepada kegiatan-kegiatan yang diikuti. Faktor apa saja sih Kak yang menurut Bapak tuh paling berpengaruh dalam mendorong siswa untuk berkembang? Yang pertama, motivasi diri. Motivasi diri. Kalian ketika mengikuti kegiatan OSIS ini, ketika memang motivasinya tidak ada, jadi tidak bisa terlalu gitu ya, ini total gitu. Ini harus dijaga motivasi masing-masing itu. Pembina, juga kepala sekolah, itu juga pasti berhubungnya untuk mengawal ini, menjaga agar motivasi kalian itu tetap terus terjaga. Kenapa? Karena akan muncul semangat, tapi sudah dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Dan para siswa juga harus bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya itu artinya ketika sudah memilih mau ambil bagian ini ya harus berkomitmen bertanggung jawab untuk terus melaksanakan itu. Melihat prestasi SMA Negeri 1 Limbangan ya Pak. Kemarin kan kita baru saja memenangkan beberapa ajang perlombaan di FLS 3N. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak ketika mendengar bahwa sekolah kita mendapatkan juara yang tidak hanya satu gitu? Ya alhamdulillah sebagai kepala sekolah dan juga bagian dari warga sekolah di SMA Limbangan ini, tentu kan saya sangat bersyukur. Jadi di awal ini sebelum ke yang FLS 3N, di awal sekolah kita ini mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berkemajuan terbaik untuk rapat mutu pendidikan. Nah, itu kan luar biasa. Kalau 2005 akhir itu ketika saya mulai datang ke sini, kemudian dari siswa beberapa kali mendapatkan kejuaraan di Popda, Poli, Putra Putih, kemudian cabang yang lainnya juga. Kemudian yang lainnya terakhir memang kita baru saja kemarin kan FLS 3 ini alhamdulillah kita mendapatkan juara umum 3 dan salah satunya yang bahkan si seni tari juara 1 kemudian fotografi ya jurnalistik itu juara 3, yang juara 2 itu poster, kemudian tari iringan musik yang musik tradisional, sesuatu yang luar biasa dan perlu kita apresiasi. Yang alhamdulillah. Dan itu kan kita tahu bahwa zaman Satu Limbangan ini tahun kemarin lolos untuk kegiatan nasional tahun 2025 ya, kemudian 2024, kemudian nanti saat ini kita sedang berproses untuk menuju ke sekolah kegiatan. Ya, memang banyak siswa yang punya prestasi bagus, dan kita perlu sampaikan bahwa SMA Satu Limbangan itu juga sedang menuju ke sekolah sehat, sekolah berintegritas, dan banyak sekali program-program baik yang akan kita jalankan. Jadi harapannya SMA Limbangan itu nanti ke depannya lebih maju lagi ya Pak? Iya, pastinya seperti itu. Dan menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter. Benar banget. Ya. Kita punya banyak stoknya gitu. Ya. Oke, kebetulan sekali teman-teman semuanya, kita juga akan menghadirkan salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Limbangan yang bisa menjadi contoh bagi teman semuanya. Langsung saja kita sambut Kak Aura. Beri tepuk tangannya dulu untuk Kak Aura. Sehat selalu, Aura. Halo, gimana Kak Aura kabarnya setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya? Alhamdulillah ya, baik sekali. Kalian apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Tadi apa sih? Luar biasa. Panggilnya ayah ya? Iya, sering biar lebih dekat aja Kak. Oke, mungkin Kak Aura bisa cerita sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya, mulai dari awal masuk di SMA Limbangan ini sampai ke titik ini. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas undangannya. Jujur kaget ya teman-teman. Terus kalau misalnya diceritain dari awal masuk SMA, sebenarnya itu dulu aku
nggak mau terlalu ikut campur dalam dunia organisasi. Namun ternyata Osabang, aku juga menjadi salah satu bagian dari Osabang, membawaku lebih jauh dari itu, dan alhamdulillah tetap bisa berprestasi di kelas juga. Kemudian kemarin itu juga dapat penghargaan sebagai LGBT1. Kemudian juga selama masa SMA juga beberapa di seorang ketua di beberapa organisasi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah kayak gitu. Mungkin juga terinspirasi dari sosok Aitio yang keren sekali ya. Tadi juga kita sudah mendengarkan teman-teman yang pengalamannya itu beragam ya. Jadi tetap balance ya antara belajar dan dunia organisasi. Iya, harus. Karena kan sebagai siswa itu juga jangan sampai kalian udah ketemu nih di dalam dunia organisasi terus sampai lupa sama apa sih tugasnya. Iya. Sebagai seorang siswa kan kita juga wajib untuk belajar ya teman-teman ya, dan aku juga mengusahakan semaksimal mungkin, walaupun sering ya sebagai seorang siswa di organisasi kan kita sering dispen gitu, tapi alhamdulillah tetap bisa mengikuti dan di juga tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ustamanya kan juga aktif banget di organisasi nih Kak. Itu awalnya gimana sih Kak? Atau emang tertarik dari dulu, atau emang ada momen tertentu yang bikin Kakak tuh jadi wah pengen banget gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri, dulu itu sejak SMP aku memang sudah diberi kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS. Kemudian dari masuk SMA itu dulu diajak sama teman aku kakak kelas, Tifa namanya, Tifa alumni. Iya. Tifa alumni itu untuk masuk ke dunia Formasis Kabupaten Kendal. Kemudian coba-coba lah gitu. Oke, kita coba dulu jalanin tahun pertama. Alhamdulillah nyaman dan dapat impact-nya. Apalagi pada bagian yang di Formasis Kabupaten Kendal itu kita sering banget kegiatan sosial, dan itu suatu hal yang berharga menurut aku. Itu hal yang paling gak bisa aku dapetin kalau misalnya aku nggak ikut organisasi di luar. Jadi semakin melihat orang lain tuh dapat impact dari kita, itu semakin buat aku bisa bermanfaat loh buat orang lain. Dan itu bikin aku mau lanjut ke periode selanjutnya, terus diamanahi untuk jadi ketua. Ketua Posik. Iya, keren banget ya. Kebetulan teman-teman Kak Aura. Nah, oke, Kak Aura kan nggak hanya di Osabang aja ya, tapi di Forsik Kendal juga. Kira-kira pengalaman apa sih Kak yang membuat Kak Aura itu sangat berkesan mengikuti di dunia organisasi ini? Jujur pengalaman itu kan bukan harus hal yang baik ya, artinya bukan terus-terusan hal yang senang-senang gitu. Kalau buat aku sendiri dulu ketika aku pertama kali setelah pelantikan Formasis Kabupaten Kendal itu terjadi musibah teman-teman di Kabupaten Kendal. Ada banjir yang menenggelamkan hampir 3 kecamatan di wilayah Kendal bawah. Kemudian pada saat itu aku ditelepon oleh partner kita, itu ada Kendal Bangga. Nah itu kita melakukan donasi di seluruh SMA yang terkait dengan Formasis Kabupaten Kendal. Oke, karena kita juga punya forum aspirasi, yaitu seluruh ketua OSIS di Kabupaten Kendal, kita mengajak seluruh sekolah, seluruh SMA untuk berkontribusi dalam kegiatan donasi, dan kita turun langsung pada saat itu. Kita penyampaian donasinya itu 2 kali. Yang pertama itu kita dapat ada hampir 20 juta. Hampir 20 juta kita salurkan langsung kepada pihak-pihak yang terkena musibah. Dan pada saat itu saya yang paling kena di saya adalah seorang ibu-ibu yang pada saat itu rumahnya itu masih dalam keadaan yang masih kotor sekali, karena itu plus 3 kejadian dari pada saat banjir bandang. Masih banyak lumpur ya Pak? Banyak lumpur, airnya juga masih tinggi. Terus ibu itu bilang ke saya, terima kasih ya Kak, soalnya saya nggak bisa jalan. Ibu itu nggak bisa jalan. Kemarin saat ada banjir bandang, dia diseret oleh suaminya gitu. Jadi karena airnya tinggi, itu dia diseret dan hampir sekali tenggelam dan kehilangan nyawanya. Kemudian diselamatkan di puskesmas terdekat. Itu yang benar-benar ya Allah kayak
ada orang yang sampai ini kita kan masih bisa beraktivitas, bisa jalan. masih bisa menyelamatkan diri. Itu ada orang yang seperti itu. Kita benar-benar waktu itu fokus ke kesehatan beliau, kemudian juga sandang pangan beliau. Itu sih. Nah, Kak Aura ini kan banyak banget ya kegiatan di organisasi gitu kan. Nah, kakak nge-balance antara organisasi dan belajar itu gimana sih Kak? Coba dong di-share tipsnya gimana? Oke, kalau dari aku tuh biasanya kalau misalnya lagi ada kegiatan di luar, itu untuk tugas sekolah aku biasanya bilang ke bapak ibu guru yang memberikan tugas bahwa aku kemungkinan akan mengumpulkan tugasnya itu lebih lama daripada teman-teman yang pada saat itu di kelas. Tapi saya juga mohon maaf kepada bapak ibu guru karena kegiatan tersebut jadi menghambatkan ya. Terus juga pastinya setelah saya selesai kegiatan itu akan langsung saya kumpulkan dengan baik dan maksimal sih. Jadi nggak setengah-setengah ya, semaksimal mungkin. Terus kalau misalnya masih bisa ke sekolah lagi, diusahakan ke sekolah lagi. Jadi jangan ya teman-teman, jangan kalau misalnya udah selesai kegiatan terus kalian pulang itu jangan ya. Jangan ya, terus Tapi kan enggak nginep toh. enggak ada Mbak. Enggak ada lah ya, 3 orang sang nginep. Sebisa mungkin pokoknya dimaksimalkan waktunya, terus juga kalian harus punya cara untuk memanajemen waktunya dengan baik. Kira-kira kalau kita udah capek berorganisasi nih Kak, Iya. terus kita belajar, kan kita sering ngerasa kayak, oh aku udah capek nih, tugas aku tak buat besok aja lah. Ya, jadi mundur. Itu gimana sih Kak cara ngatasi biar kita tetap semangat belajar? Kalau aku sendiri, alhamdulillah dari orang tua itu juga dari dulu banget mewajibkan aku punya mimpi yang besar dan nggak pernah sekalipun meredupkan mimpiku. Gitu. Jadi apapun yang aku lakukan juga buat mimpiku itu kan. Jadi kalau misalnya aku lagi males, aku juga ingat-ingat lagi tujuanku buat sekolah tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi walaupun aku juga kelihatannya cuman di organisasi aja, tapi juga banyak hal yang memang harus diperjuangkan lebih dari itu. Jadi lingkungan kakak itu mendukung banget. Iya, lingkungannya alhamdulillah mendukung dan punya teman-teman yang suportif. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ada tugas itu kalian harus punya teman yang benar-benar mau ditanyain ini tuh tugasnya tentang apa, detailnya seperti apa kayak gitu. Jadi benar-benar lingkungan itu menjamin sekali. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, mari kita saksikan video profil siswa SMA Negeri 1 Limbangan. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Randy Manggoro. Saya akan melakukan wawancara bersama dengan para juara dari perlombaan FLS 3N bidang tari. Ayo. Jadi teman-teman di sini sudah hadir dua pemenang dari perlombaan tari di lomba FLS 3N kemarin dengan Ani Novitasari dan dengan Nadia. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan kalian setelah kemarin menjadi juara pertama di perlombaan FLS 3N di bidang tari? Merasa senang dan bangga dengan diri sendiri karena sudah mewujudkan impian kita saat proses itu latihan dan akhirnya mendapatkan juara. Sangat bangga. Oke, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada mungkin trouble atau kendala yang kalian alami selama baik dari kalian latihan atau pada saat lomba kemarin, adakah masalah yang kalian alami? Ada sih, saat latihan juga kayak waktunya terbatas, juga harus membuat tugas juga. Terus saat lomba tuh kita tempat lombanya tuh sangat sempit gitu, jadi kita tuh sangat susah buat untuk gerak kemana-mana. Pola lantai juga berubah-ubah. Terus kita ada kendala juga, properti tuh kayak susah banget dikendaliin sama kita gitu. Terus kita kayak menyesal mau ngulain lagi gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin satu kata aja. Saya meminta satu kata untuk teman-teman pendengar posesi semuanya di sini. Semangat, tetap rendah hati dan Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ayah nih, kalau dilihat dari kondisi sekarang itu, tantangan terbesar apa sih di dunia pendidikan itu bagi Ayah dulu?
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya biasa sekali ini ya, Apura ini. Jadi saya juga termasuk yang sub itu juga melihat dari prestasinya. Saya jadi ingat ketika awal-awal saya ditempatkan di sini ada kegiatan pramuka itu, ini ada anak perempuan, anak putri ngatur-ngatur di lapangan kayak gitu, tapi tegas sekali. Ternyata Aura ini. Sangat kuat ya Pak jiwa kepemimpinannya. Iya, saya lihat wah luar biasa ini, dan ketika ada data eligible ternyata eligible satunya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Mbak Aura segera bisa meraih cita-citanya Amin, amin. ke perguruan tinggi yang diimpikan gitu ya, dengan sesuai dengan targetnya. Tadi kayaknya belum ditanya. Sebetulnya beliau ini, Mbak Aura ini pengennya mau jadi Oh iya, dokter. Ya, ya, semoga tercapai ya Kak. Iya. Kira-kira gimana Kak perasaan Kakak bisa meraih eligible nomor 1 itu, nyangka gak sih Kak? Oh, jujur nyangka. Jujur nyangka karena Jujur. selama 5 semester tuh nilainya alhamdulillah naik terus saya tuh mikirnya kayak mungkin eligible-nya 1-3 gitu. Jadi 3-5 saya bilang gitu. Tapi kemarin buka saya scroll sampai bawah kok nggak ketemu. Padahal di atas. itu berarti yang tadi ya, untuk tantangan itu ya seperti Aura ini saya sampaikan ke teman-teman semua para siswa itu bahwa dunia kalian sekarang itu memang pas sekali perkembangannya. Tantangan utamanya di pendidikan seperti itu. Jadi ketika kalian harus punya target untuk menyelesaikan materi dari Bapak Ibu atau dari mata pelajaran tertentu, sementara di luar sana itu perkembangan IT-nya sudah sangat luar biasa. Maka tantangannya adalah bagaimana seorang siswa itu bisa mensikapi, dia harus banyak belajar, tapi juga tantangan ini rayuan-rayuan media sosial itu yang luar biasa. Ini tantangannya. Kalau bagi kami Bapak Ibu guru juga tantangan tersendiri. Dalam arti ketika kita ada pembelajaran, siswa punya tagihan ABCD dan seterusnya, tapi siswa malah lebih gampang terpengaruh oleh media sosial tadi. Iya, Maka ini iya. tantangan yang luar biasa. Kalau dari saya sih tipsnya ya harus disandingkan. Gunakan media sosial itu untuk pembelajaran. Faktornya di situ, dan memang itu sih tidak semudah kita berbicara. Iya. Contohnya ketika kalian ada media sosial, ada aplikasi apalah yang sekarang banyak sekali itu, nah itu bisa digunakan untuk browsing materi. Atau mungkin ketika kalian juga harus update itu ya update-nya yang memang bisa meningkatkan untuk hal-hal baik. Yang bermanfaat ya Iya, Pak. bermanfaat. Karena di media sosial juga banyak kok yang tentang keilmuan dan sebagainya. Meskipun tidak merupakan untuk hobi kalian, Iya. selfie dan sebagainya, tapi yang penting yang harus dijaga adalah para siswa itu untuk tahu lah kebijakannya seperti apa atau kode etiknya lah Iya. seperti itu. Jadi media sosial itu sangat bagus ya kalau Digunakan dengan baik. Iya. jadi Iya. Aku mau tanya sama Kak Aura nih. Lingkungan sekitar kan juga sangat berpengaruh ya Kak, untuk prestasi kita. Nah, gimana sih Kak Aura mengatasi lingkungan supaya menjadi siswa yang berprestasi terus? Kalau dari aku itu gimana orang lain memandang kita itu ini ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri apa yang sudah kita lakukan itu akan berimpact baik juga pada kita. Jadi semakin baik kita, juga orang-orang yang akan berada di sekitar kita itu juga akan lebih baik. Jadi lingkungan itu sesuai dengan seperti apa kitanya. Jadi kalau buat lingkungan sendiri aku nggak terlalu mikirin sih, karena aku juga membatasi diriku untuk terlalu ikut campur dengan Urusan urusan orang lain. Terus juga karena lingkungan itu benar-benar mempengaruhi gitu loh. Jadi aku juga pilih-pilih buat bukan temenan ya, tapi pilih-pilih buat mengambil impact yang baik dari orang lain gitu. Cari lingkungan yang baik sih, tak mungkin. Ya kalau boleh berpesan kepada kalian semua itu, saya juga punya pengalaman kan, artinya ketika kalian menjadi pengurus OSIS atau ikut organisasi apapun, itu memang manfaat itu kadang tidak hanya langsung saat itu juga. Iya betul. Saya ini kan dulu juga ketua himpunan mahasiswa biologi kampus itu. Nah itu saya juga bagi waktunya bagaimana, tapi ketika kita menjalani dengan senang, kalian kan memang cinta. Iya betul. Jadi itu memang passionnya, memang saya senang kok ngurusi kegiatan ini itu. Jadi orang kadang
ngapain kan gitu, capek-capek kayak gitu. Tapi kan kita ada kepuasan tersendiri. Tapi jangan lupa kita juga punya tagihan, kita seorang pelajar. Iya. Tapi manfaatnya memang tidak saat itu toh. Termasuk hari ini saya bisa menjadi kepala sekolah dan sebagainya, pasti kan ilmunya saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman ketika itu. Kalian sebagai pengurus OSIS atau siapapun, tidak hanya di OSIS, mungkin di pramuka, di kegiatan organisasi yang lainnya, di masyarakat, yang di karton dan sebagainya, itu diniati dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman berharga untuk kalian bisa berkomunikasi dengan dunia luar yang lebih baik kayak gitu. Yang penting tadi seperti disampaikan Kak Aura, bahwa kalian harus membentengi diri terhadap lingkungan yang mungkin akan ada hal negatif. Iya. Kalian juga harus berani tegas terhadap apapun hal yang menurut kalian itu nanti negatif. Itu yang penting sih. Jadi jangan ya Iya, enggak apa-apa. Misalkan ada teman yang memang bahasa sekarang apa di pergaulan tuh ya circle-nya yang enggak baik, tinggalkan aja, enggak apa-apa. Ya, enggak usah. Mau kita terus akhirnya dicuekin sama mereka enggak apa-apa. Toh enggak rugi. Dan Saya teman yang lain gitu. iya kan masih banyak ya, kayak gitu. Ini salah satu benteng untuk kalian, harus tegas kayak gitu. Itu hal kecil simpel tapi penting sekali. Kan sangat kali kalian itu mengiyakan ajakan yang tidak baik. Contoh, alah rasa gawe tugas harus misal seperti itu. Ketika kalian langsung mengiyakan satu kali, nanti akan terus. Ya, betul. Jadi hindari yang seperti itu, harus tegas. Kak Aura, kita kan sering ngerasa jenuh belajar tuh. Iya. Gimana sih Kak Aura mengatasi jenuh belajar? Oh, kalau jenuh sendiri, sekali lagi punya teman yang benar-benar sportif sih. Yang menginspirasi ya Kak? Inspirasi. Kalau kita melihat teman kita itu belajar, kita tuh pasti ada dorongan untuk belajar. Ada semangat. Iya, dorongan. semangat untuk belajar. Terus kita malu kan kalau misalnya dia ngerjain tugas loh, masa kita enggak, iya kan malu kan. Jadi kalau kalian temenan sama orang yang seperti tadi yang punya attitude yang di negative circle, yang nggak mau lah ngerjain tugas, nggak mau lah ikut-ikut organisasi, nggak mau lah kegiatan Monoton. monoton, sekolah pulang di rumah nge-game gitu tuh, menurutku terlalu eman-eman gitu loh buat kita yang masih muda untuk bisa explore banyak hal. Kan kalau misalnya udah seumuran sama kayak Tio, terus udah punya suatu pekerjaan yang tetap gitu kan, untuk mengeksplor banyak hal itu kan juga punya ruang yang terbatas kan ya. Jadi kalau misalnya masih muda kita itu, menurutku gunain waktu sebaik-baiknya untuk mengeksplor hal-hal positif di luar sana, karena semakin kita explore, semakin kita membuka mata di luar sana tuh banyak hal-hal yang baik dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya gitu. Selain kegiatan di negatif circle tadi. Jadi nikmatin masa-masa remaja di hal-hal yang positif. Kalau ada tips ya, misalkan untuk yang kalian misalkan tadi ada ngurus OSIS kegiatan apa gimana besok ada tugas dan sebagainya, atau mungkin jenuh belajar, ini tips kecil aja. Kalau saya yang saya lakukan, saya juga mungkin pekerjaan itu kan banyak sekali. Kalau saya begini aja, sempatkan waktu luang barang 5, 10 atau 15 menit untuk kalian semua. Saya lakukan itu, melakukan hal-hal hobi yang disenangi apa, untuk mengembalikan apa? Tadi bahasa kalian mengembalikan moodnya, mengembalikan semangatnya itu. Jadi misalkan kalian banyak tugas padahal habis kegiatan, tapi kalian kok hobinya misalkan musik, dengarkan musik untuk merilekskan diri ya Pak. Nanti kan akan pulih, semangat akan ada, tapi harus berkomitmen, jangan kelamaan. tahu batas ya. Iya, ada batasnya. Dan ini jangan malah terus main medsos. Hobi main medsos kan bukan hobi, itu kebiasaan itu. Hobi nyanyi atau mungkin mendengarkan musik saja, atau hobi masak atau apalah, atau olahraga apa yang sederhana kayak gitu, lakukan itu dulu. Baru nanti lanjut lagi untuk memikirkan tugasnya. Karena tadi disampaikan memang betul, lewat teman bisa. Tapi kan tidak selalu, kita juga harus tidak selalu untuk bahasanya tergantung dari teman. Iya, betul. Maksudnya untuk mengembalikan moodnya sendiri-sendiri itu lewat melakukan hal-hal apa yang jadi hobinya. Itu. Jadi kalau main medsos tuh biar gak terbawa arus, jadi kita harus ingat tanggung jawab kita. Tapi sulitnya di situ kan. Iya, kontrolnya itu. Kalau di scroll Di situ kayak gitu. Udah scroll sampai malam nih, tugasnya besok aja di kelas gitu. Kebanyakan. Iya. Tadi mungkin sebenarnya ya sama pengurus OSIS ada grup OSIS kan. Iya. Itu ada yang mengingatkan. Lupa tugas-tugas kan kayak gitu. Jangan lupa kewajibannya ya. Itu perlu juga saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan.
Nah teman-teman, sini kita juga baru ini menghasilkan prestasi di ajang FLO 3N. Kira-kira nih Pak, untuk lomba FLS kedepannya harapan Bapak kita bisa menang lagi apa enggak? Kalau harapan pasti ya kita menang. Kan sekarang ini kita tidak hanya berhenti di FLS 3N. FLS 3N kita memang cukup berbangga, kita juga senang alhamdulillah dapat prestasi. Tetapi jangan terus euforia saja. Yang juara tadi mudah-mudahan nanti bisa maju lagi tingkat berikutnya. Juara 1 kan. Untuk yang juara 2, 3 ya untuk evaluasi. Berarti tahun depan karena tahun ini ikut itu sudah banyak masukan. Bagian-bagian mana yang perlu dibenahi. Sehingga tahun depan harus punya target lebih baik lagi. Yang tidak dapatkan penghargaan juga kayak gitu. Nah, nanti saya juga akan ketemu berkoordinasi dengan tim FLS 3N. Kita akan refleksi, bahasanya kalau di pendidikan tuh kita merefleksi kayak gitu, refleksi dievaluasi juga kurangnya di mana sehingga untuk persiapan di tahun berikutnya. Selain itu kita sekarang juga sedang menyiapkan OSN. Teman-teman kalian kan ada beberapa ini, saya juga lihat ini Pak Ketua, Mas Ketua OSIS-nya kan juga ikut di sana. Jadi itu ada. Nah, itu nanti kita berdoa mudah-mudahan OSN juga bisa tembus lah. Amin. Selain itu juga ada O2SN yang cabang olahraga. Kan kita bakat olahraganya juga bagus. Kita sedang mempersiapkan ke sana. Sehingga kita berharap kita jangan selalu hanya euforia sesaat untuk yang kita dapatkan, tapi kita pikir untuk besok ke depannya. Dan saya berharap nanti kita akan memperbanyak mengikuti berbagai event-event yang memang siap untuk SMA Limbangan. Kayak gitu. Tidak hanya dari sisi seni, tidak hanya olahraga, mungkin dari akademik juga yang lainnya. Kan ada event kepramukaan, paskibra. Itu kita juga punya drum band yang memang harus kita jadikan salah satu nilai jual dari SMA 1 Limbangan. Dan kita sekolah di Wiyata, pasti kita akan meng-up atau mempublikasikan produk-produk karya-karya dari para siswa di sini terkait dengan lingkungan, misal seperti itu. Pertanyaan beliau nih, yang biasanya membuat siswa itu untuk berani dan mampu tampil di ajang seperti itu tuh gimana sih Pak? Memang tidak mudah sebetulnya ya. Artinya kan yang pertama jelas keberanian, kemudian banyak berlatih. Itu dan tadi saya bilang memang saya melihat anak-anak atau siswa SMA Limbangan itu perlu ditingkatkan dalam keterampilan komunikasinya. Lebih banyak untuk bisa berdialog, berkomunikasi. Kayak kalian ini kan sebetulnya juga sedang berlatih juga untuk melatih keberanian kayak gitu. Sehingga nanti lama-lama akan terbiasa. Ini kepedean itu ternyata juga tidak mudah. Maka harus banyak-banyak terlibat dalam banyak event kayak gitu. Tidak hanya cuman sekali ikut aja itu enggak, sekali tampil enggak. Maka nanti di kelas-kelas atau anak-anak lewat pengurus OSIS saya sudah menyampaikan beberapa program. Silakan diinovasi programnya, perbanyak yang memberi kesempatan untuk teman-teman bisa menampilkan diri. Ya kan, ya kayak yang talent itu atau bakat itu. Kemudian kita akan adakan kegiatan-kegiatan yang kayak class meeting atau antar kelas itu ada event-event yang teman-teman, tapi tidak hanya dari seni saja, dari olahraga saja. Berbagai potensi dari akademik juga. Ini kesempatan yang kayak gitu harusnya bermanfaat. Berarti kalau ajang seperti kelas meeting, Got Talent itu juga bisa ibaratnya seleksi ya Pak untuk seleksi juga latihan dari para siswa untuk bisa menampilkan diri. Maka OSIS sebagai wadah dari teman-temannya diperbanyak itu kegiatan-kegiatan yang memang untuk bisa teman-teman itu menampilkan diri. Kadang-kadang ada mungkin dari siswa yang sebenarnya nggak bakat, tapi dia tidak pernah explore Ini join organisasi gini juga bermanfaat buat pasti. Sangat bermanfaat sih. Kira-kira Kalista nih nanti mau lanjut apa enggak? Insya Allah lanjut ya. Iya, harus lanjut dong. Ini kemarin kan tanggal 22 April kita memperingati Hari Bumi Sedunia. Sekolah kita juga sekolah adiwiyata nasional menuju ke adiwiyata mandiri. Kira-kira menurut Kak Aura ya, gimana sih Kak cara kita untuk tetap mencintai bumi? Kalau sebagai siswa ya, yang paling gampang itu kan menghemat energi yang ada pada sekitar kita. Salah satunya adalah
listrik, betul ya, listrik. Kemudian juga banyak energi terbarukan yang bisa digantikan oleh menggantikan energi tak terbarukan. Jadi sebagai siswa kita harus punya energi itu, jadi punya keinginan itu. Kemudian pemanfaatan air dengan baik ya teman-teman ya. Jadi jangan buang-buang air untuk menyiram jalanan karena panas ya. Jadi itu iya, di motor siang hari teman-teman. Jadi kita harus punya batasan-batasan yang tadi juga kita udah sempat singgung ya. Kita harus semuanya itu secukupnya aja. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Energi itu kita harus men-save energi karena kita masih punya anak buyut dan lain sebagainya untuk merasakan apa yang kita rasakan ya. Masa iya nanti 200 tahun lagi anak-anak kita udah nggak bisa Menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Jadi kita juga harus menghemat untuk kedepannya supaya juga mereka yang bisa menikmati gitu ya. Iya. Menurut Ayah Tio nih, bagaimana peran siswa dalam menjalankan program Adiwiyata ini? Baik, ya memang kita tahun ini berjuang bahasanya untuk bisa mendapatkan status sebagai sekolah adiwiyata mandiri, karena keberhasilan sekolah adiwiyata nasional itu juga tidak mudah. Hasilnya itu merupakan produk atau capaian dari kolaborasi yang luar biasa baik antar warga sekolah semuanya, Bapak Ibu guru dan juga para siswa. Jadi tidak bisa Bapak Ibu guru atau kepala sekolahnya itu berjalan sendiri untuk mencapai sebagai sekolah adiwiyata nasional yang tahun 2024 itu. Tapi itu pasti berkat dukungan juga dari para siswa semuanya, perannya seperti itu. Secara tidak langsung, itu para siswa kebiasaan sehari-hari untuk bisa peduli sama lingkungan, buang sampah di tempatnya, atau mungkin penggunaan sampah plastik yang semakin diminimalisir, atau mungkin tadi disinggung penggunaan airnya, itu juga akan berpengaruh sekali terhadap keberhasilan kita di menjaga untuk status sekolah adiwiyata nasional tadi yang sekarang mau menuju mandiri. Sebetulnya bukan presis di statusnya sebagai sekolah adiwiyata, sebagai penghargaan itu bukan. Tetapi kalau dari kami, dari saya selaku kepala sekolah, itu lebih bagaimana kita mengedepankan agar semua siswa itu tetap bisa mempunyai jiwa kepedulian pada lingkungannya. Tidak hanya lingkungan di kelasnya, di sekolahnya, tapi lebih luas juga. Jadi saya berharap program ini itu berdampak pada kebiasaan baik siswa dari rumah sampai ke sekolah sampai ke rumah lagi itu punya kepedulian yang bagus pada lingkungan. Hal-hal kecil lah misalkan, yaitu tadi ketika kita menggunakan air ya secukupnya. Nanti kita juga berharap di sekolah itu keran-keran yang mengalir itu akhirnya tidak langsung ke selokan, tapi kita alirkan ke tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Lebih bermanfaat lagi ya. Contohnya seperti itu. Kemudian para siswa juga kita selalu mengingatkan untuk tidak menggunakan botol plastik. Iya, betul. Sudah lama ya. Iya kan. Ketika siswa tidak mau kompak mengikuti istilahnya untuk tidak membawa botol plastik, ya gagal dong. Sehingga dukungan dari siswa itu penting. Hal kecil semua siswa akhirnya saya lihat juga alhamdulillah sudah dominan untuk membawa tumbler misalnya seperti itu. Ini hal baik. Itu contoh kecil dari para siswa untuk mendukung. Selain memang program-program yang lainnya kayak pengkira tanaman dan sebagainya. Itu tadi ya dukungan dari siswa memang penting sekali. Jadi hal-hal kecil kayak itu berguna buat mereka di dunia masyarakat besok ya. Pastinya seperti itu. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung episode hari ini. Dari pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya fokus pada tujuannya, tetapi juga fokus pada prosesnya. Selain itu, kita juga memahami bahwa kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan nilai akademik, tapi juga informasi, cara menyaring informasi, mengelola emosi, dan juga berkembang dari setiap pengalaman mereka. Motivasi juga sangat penting dalam diri kita untuk menuju proses yang kita inginkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setia Haryana dan Kak Aura yang sudah berkesempatan hadir di sini pada waktu kita hari ini ya, menjadi tamu yang sangat spesial kita. Dan untuk para pendengar, kami ingin mengucapkan selamat dari Pendidikan Nasional. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oh ya, Semabang bercahaya, Semabang, do the best.